Marc Marquez kembali ke Spanyol setelah Honda Racing Tanks Day di Motegi beberapa hari lalu. Bulan ini akan menjadi musim dingin yang melelahkan untuk persiapan dan rehabilitasi fisik di Madrid, di mana dia tinggal sejak awal tahun bersama dengan saudaranya yang tidak terpisahkan, Alex, menunggu untuk mengetahui potensi RC213V 2023 pada tes berikutnya di Sepang pada bulan Februari. Tujuan Marc adalah untuk kembali ke kondisi fisik prima, jelang musim MotoGP yang menentukan nasib tim dan pembalap asal Cervera itu. Di satu sisi, dia terus menyatakan kepercayaan maksimal pada HRC. Di sisi lain, dia meminta tanggapan atas permintaannya untuk menyiapkan motor yang bisa menang. Maka jika hingga akhir kontrak Marc, 2024, motor Honda belum juga kompetitif bagaimana, mengenai kemungkinan pensiun dari MotoGP, adiknya pun memberikan tanggapannya. Cedera Jerez pada Juli tahun 2020 menandai titik balik dalam hidupnya. Dalam karirnya, dalam sejarah tim Repsol Honda yang telah melewati tahun-tahun sulit dan catatan negatif, Santi Hernandez, kepala kru, ikut merasakan momen sulit ini. Di pit dia bekerja perlahan bersama dengan test reader Stefan Bradl untuk mencoba membuatnya menemukan prototipe kompetitif ketika dia kembali, tetapi tanpa umpan balik dari Marc sulit untuk berhasil. Itu adalah momen terburuk dalam karir olahraganya. Marc tidak suka jauh dari motor untuk waktu yang lama. Itu adalah sesuatu yang tidak biasa dia lakukan. Meskipun cara mendekati setiap sesi latihan berbeda, tetapi tidak kehilangan esensinya. Pada musim semi 2021 dia kembali balapan di Portimao, meraih 3 kemenangan. Tetapi humerus kanannya terus menimbulkan rasa sakit, membuatnya sulit mengendarai Honda RCV seperti biasanya. Operasi keempat di bulan Juni tidak dapat dihindari. Kesempatan terakhir untuk mencoba mendapatkan kembali ke kondisi normal di trek dan dalam kehidupan sehari-hari. Adiknya, Alex selalu dekat dengannya dalam latihan dan dalam kehidupan pribadinya. Saudara yang berprofesi sama adalah tandem yang bagus untuk mencoba mengoptimalkan gaya balap dan lintasan dengan latihan. Sang adik tentunya juga mengikuti perjuangan Marc 2 tahun terakhir, dengan 2 kasus diplopianya. Biasanya ketika semuanya berjalan baik untuk kita tidak menghargainya dan menganggap biasa apa yang kita lakukan. Sekarang Marc lebih menghargainya setiap hari dia terlahir sebagai pemenang. Bagi Marc Marquez tujuan musim MotoGP berikutnya adalah kembali bersenang-senang. Jika dia berhasil menang akan lebih baik lagi. Tahun depan Marc tidak mengincar gelar dunia. Saya tidak pernah berpikir dia akan pensiun. Tapi dia menyebutkan bahwa saat Marc pensiun, dia akan terus dikaitkan dengan MotoGP. Marc tidak akan kehilangan denanya dan itu akan membuatnya sangat kuat. Sementara itu KTM Austria telah menikmati kekayaan yang memalukan dari segi talenta muda yang dapat dipromosikan melalui jenjang Grand Prix selama bertahun-tahun. Pada 2022, mereka menurunkan Brad Binder dan Miguel Oliveira di tim pabrikannya. Keduanya telah melalui jenjang junior bersama KTM. Sementara, tim satelit Tech 3 memiliki 2 rookie, yaitu juara Moto2 Remy Gardner dan runner-up Raul Fernandez. Salah satu pembalap tersebut menggantikan junior KTM lainnya, Iker Lecuona, yang berpisah dengan MotoGP dan Tech 3 akhir 2021, setelah 2 tahun. Sekarang, pembalap Spanyol pergi ke World Superbike dengan Honda. Sementara Gardner telah diputus kontrak untuk 2023 karena dianggap tidak cukup profesional. Pemuda Australia akan pergi ke WSBK dengan Yamaha, sementara Fernandez lebih beruntung pindah ke tim satelit Aprilia, RNF. Juara dunia Moto2 Augusto Fernandez diorbitkan ke Tech 3 yang jadi skuad pabrikan gas-gas musim mendatang. Pembalap itu hanya memiliki kontrak 1 tahun dan tampaknya sudah berada di bawah tekanan dari mantan rekan setimnya di Moto2, Pedro Acosta. Juara Moto3 2021 diproyeksi naik kelas dengan KTM pada tahun 2024. Semua pembalap KTM lainnya, yakni Binder, rekan setimnya yang akan datang Jack Miller serta Paul Espargaro yang terikat Tech 3 memiliki kesepakatan hingga akhir 2024.